Mereka akan melanjutkan perjuangan orang tuanya. Bahkan tatkala ajal menjemput, amalan itu akan terus bersambung buat para orang tua. Dan juga buat para ustadz dan ustadzah. Semoga Allah Azza wa Jalla menguatkan diri kita semua untuk menjaga sesuatu yang telah menyejukkan hati kita pada hari ini, sehingga ajal datang menjemput kita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, khususnya para orang tua santriwati, insyaallah semua tahu bahwa rumah Quran ini bernama Markas Ahlu Mahabbatullah atau Ahlu Mahabbatillah. Markas tempatnya orang-orang yang berharap cinta Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwasanya tanpa cinta hidup ini jadi hampa. Tanpa cinta para ustadz dan ustadzah akan merasakan beban ketika mereka harus mendidik anak-anak dan mengajarkan tentang kebaikan. Tanpa cinta, orang tua pun akan hidup merana tatkala melihat anak-anaknya bertambah besar, mungkin merepotkan kehidupan orang tuanya. Tapi dengan cinta semuanya jadi indah, semuanya jadi mudah. Yang pahit pun akan jadi manis, yang berat pun akan menjadi ringan. Oleh karena itu, bagaimana sekarang kita menumbuhkan cinta di diri kita dan menumbuhkan cinta di diri anak-anak kita. Allah Azza wa Jalla tidak menginginkan hubungan dia dengan hambanya di atas keterpaksaan. Oleh karena itu, Allah mengatakan la ikraha fid din. Nggak ada pemaksaan dalam beragama. Nggak ada. Ada orang-orang yang mungkin mengatakan Islam ini tersebar ke berbagai penjuru dunia dengan pedang. Tidak. Pemaksaan di dalam agama kita ini adalah tindakan kezaliman. Bahkan dalam keyakinan. Dibiarkan. Di masa Nabi SAW, bagaimana Rasulullah SAW hidup di kota Madinah bersama orang-orang Yahudi. Ada 3 kabilah besar di kota Madinah itu yang hidup berdampingan dengan umat Islam. Di situ ada Banu Qainuqa, kemudian ada Banu Nadir, ada Banu Quraidah. Rasulullah SAW tatkala beliau mengutus para sahabatnya untuk menyebarkan agama Allah ini ke negeri-negeri yang berdampingan dengan Jazirah Arab pada waktu itu. Beliau tidak memerintahkan kepada mereka untuk memaksa orang-orang masuk Islam, tidak. Diajak masuk Islam, nggak mau masuk Islam. Maka bagaimana ditawarkan kepada mereka untuk berada dalam kekuasaan negeri Islam. Mereka akan mendapatkan jaminan keamanan dan mereka tetap dalam agama mereka. Maka kita lihat ketika umat Islam umpamanya sampai ke Palestina di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, nggak ada gereja-gereja dihancurin. Wala orang-orang Nasrani dipaksa untuk masuk Islam, nggak ada. Mereka diberi kebebasan itu. Ketika mereka tidak mau tunduk dalam kekuasaan agama Allah ini, anaknya siapa? Baru terjadi peperangan. Dan ketika terjadi peperangan, tidak ada unsur memaksa orang yang kalah untuk masuk Islam. Enggak. Walaupun negeri itu dikuasain oleh umat Islam, umpamanya secara terpaksa, penguasaan negeri tersebut dengan peperangan, bukan berarti penduduknya dipaksa untuk masuk agama Islam. Enggak. Sekali lagi, Allah tidak menginginkan, Allah nggak mau hubungan hamba dengan sang pencipta itu dibangun di atas keterpaksaan. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Udah jelas mana yang bentuk, mana yang petunjuk, dan mana yang kesesatan. Yang mau beriman silahkan, Allah mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir ya monggo. Allah tidak punya kebutuhan memaksa hamba untuk beriman, enggak. Allah ingin iman itu berdasarkan cinta. Ketika kita sudah masuk Islam, terkadang kita masih merasakan berat melakukan ibadah. Kita baca Quran, kadang-kala berat sekali. Bahkan dorongan untuk memahami Al-Quran boleh jadi lemah. Berapa banyak di antara kita yang sudah menghatamkan Al-Quran tapi tidak pernah memahaminya, tidak pernah menghayatinya. Padahal Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Agar ditadabburi itu kitab. Bukan sekedar dibaca, bukan sekedar dihafal, tapi bagaimana dihayati. Perasaan berat dan terbebani. Kalau tadi Ustaz Syifa mungkin menyampaikan ingin memberikan hadiah kepada orang tua, lembaran murajaah selama anak-anak liburan. Kenapa dikatakan itu? Agar tidak terbebani. Anak-anak juga tidak terbebani, orang tua juga tidak terbebani. Itu hadiah, itu anugerah yang diberikan, sehingga akan termotivasi. Penyebab kita masih terbebani karena memang nggak ada cinta.
Atau bukan nggak ada cinta, sudah ada cinta tapi lemahnya cinta di diri kita kepada Allah, kepada agama kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, kalau 3 perkara yang terkumpulkan di diri kita atau di diri seorang hamba, maka hamba itu akan merasakan manisnya iman. Subhanallah. Iman ini seperti pohon, syajarah, pohon yang kokoh, yang berbuah. Tapi kadang-kala ada pohon yang layu. Ada pohon yang berbuah tapi buahnya kecut. Bagaimana pohon keimanan itu jadi manis, berbuah lebat manis. Rasulullah SAW mengatakan al-mu'min kan nakhlah. Orang beriman itu seperti pohon kurma. Bayangin, pohon kurma yang kokoh, yang daunnya tidak jatuh. Bapak-bapak kalau ngelihat pohon kurma itu nggak ada daunnya jatuh. Jatuh itu harus dipotong. Buahnya Masya Allah, dari sejak dia hijau, kuning, sampai matang semuanya bermanfaat. Seperti pohon kurma. Mukmin tuh kayak gitu. Nabi SAW juga mengatakan al-mu'min, orang yang beriman itu kan nahla, seperti lebah. Kita lihat lebah itu ketika dia pergi, dia tidak akan pergi ke tempat kecuali yang indah. Dan kata di situ dia akan memilih yang terbaik dari bunga-bunga yang ada, dan dia tidak akan merusak. Nggak ada lebah ceritanya merusak. Dia datang ke sebuah bunga, dia akan menyebabkan bunga tersebut menjadi buah, dia pergi tanpa mematahkan sesuatu. Itu orang beriman. Maka di sini bagaimana kita mendapatkan manisnya beriman? Ada 3 perkara. Yang pertama kata Nabi SAW, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahum. Dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada siapapun yang ada selain Allah dan Rasulnya. Maka di sini bagaimana kita mencintai Allah lebih daripada harta kita, mencintai Allah lebih daripada keluarga kita, mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada pekerjaan kita. Kalau itu ada di diri kita, maka nggak ada ceritanya berat baca Al-Quranul Karim. Karena udah cinta. Bahkan kita akan cari di mana kita duduk, kita mungkin akan buka Al-Quranul Karim. Sebagaimana kita melihat orang-orang yang cinta kepada game, dimanapun dia berada, dia akan buka game, dia akan bermain game, dan dia merasakan sesuatu yang nyaman dengan game tersebut. Bahkan dia akan naik levelnya, dia akan download yang baru, terus seperti itu. Nggak ada orang kecinta kepada game mau turun, yang ada mau naik. Kita pun kalau cinta sama Allah dan Rasulnya, kita akan berusaha untuk naik terus. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk pandanganku itu salat. Beliau mengatakan kepada Bilal, qum ya Bilal fa'arihna bis shalah. Bilal, bangkit kau Bilal, bikin kita istirahat dengan salat. Jadi salat itu, ibadah itu menjadi tempat istirahat. Bagaimana sebagian salafus saleh ketika mengatakan, nggak ada yang aku cintai dari dunia ini, yang tersisa yang aku cintai itu melainkan puasa di siang yang terik dan beribadah di malam yang dingin. Jadi udah menjadi sesuatu yang dia cintai. Kalau Allah dan Rasulnya dia cintai daripada segala-galanya. Maka bagaimana sekarang para orang tua berusaha untuk menanamkan dirinya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Salah satunya itu Quran. Quran itu surat cinta yang Allah turunkan kepada hambanya. Maka ketika kita membaca Al-Quran Karim, kita akan lewat ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Kita akan membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan kebaikan Allah kepada hambanya. Kita akan melihat ayat-ayat yang menceritakan tentang bagaimana pengorbanan orang-orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla. Bagaimana pengorbanan Nabi Musa alaihissalam, bagaimana pengorbanan Nabi Yusuf alaihissalam ketika digodain oleh para wanita, diajak berzina. Apa kata Nabi Yusuf? Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Rabbku, penjara itu lebih aku cintai. Jadi di penjara beliau lebih cinta daripada harus berbuat kemaksiatan, mengikuti ya ajakan wanita-wanita itu. Maka disinilah kalau orang benar-benar ingin mencintai Allah, kitabullah, itu surat cinta. Orang tuh kalau dapat surat cinta, dan ternyata surat cinta itu ditulis dalam bahasa Jepang. Apa yang antum akan lakukan, jemaah? Aku dapat surat cinta tulis bahasa Jepang. Antum akan cari penerjemah. Mana? Siapa penerjemah bahasa Jepang? Di BSD-nya. Oh, di sana kata dia. Berangkat, dikatakan bayar. Kalau mau diterjemahkan itu 1 halaman, bayar umpamanya 500.000. Nggak apa-apa, 1 juta Anda bayar. Kenapa? Karena dia ingin tahu apa isi surat cinta ini. Apakah kita sudah sampai seperti itu? Benar-benar ingin tahu apa sebenarnya isi dari Al-Quran Karim itu. Maka tumbuhkan cinta kepada Allah dengan membaca tadi Al-Quranul Karim, mentadabburinya. Tumbuhkan cinta kepada Rasulullah SAW dengan membaca perjalanan hidup Nabi SAW. Tadi disampaikan oleh Ustaz Sandi bahwa yang diharapkan anak-anak ini bukan hanya hafal Quran. Anak-anak itu juga bagaimana beradab dengan adabnya Al-Quranul Karim. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ditanya tentang perilaku Nabi SAW, tentang karakter Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana khuluquhu Al-Quran.
Kalian kepingin kenal sama Nabi SAW. Kepingin tahu bagaimana perilaku Nabi SAW. Kepingin tahu bagaimana keseharian Rasul SAW. Bagaimana beliau bergaul dengan yang besar sama yang kecil. Bersama musuh bagaimana beliau bersikap. Bersama kawan bagaimana beliau menghadapinya. Quran baca. Kana khuluqu Al-Quran. Jadi Al-Quran ini benar-benar sumber cinta sebenarnya. Makanya tatkala orang tua berusaha untuk mendidik anaknya dengan Al-Quran Al-Karim, dia sedang mendidik anaknya untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Maka orang tua harus ikut. Bukan hanya murajaah. Maka berusaha untuk tiap hari membaca Al-Quran Al-Karim dengan artinya, dengan tafsirnya. Kalau tiap hari kita baca 2 halaman aja, dengan tafsirnya, kira-kira kapan kita hatam Al-Quran Al-Karim? Insya Allah nggak sampai bulan Ramadan tahun depan kita udah hatam. Tapi sama artinya. Ada seorang yang, Anda motivasi dia, coba baca sama artinya. Setelah sepekan Anda ketemu dia lagi, dia mengatakan, gimana? Ya Allah, kata dia, nggak kepingin berhenti baca Quran. Ada cerita yang belum selesai. Kita baca belum selesai nih, tahu-tahu anak nangis ini apa, berhenti di situ. Nanti setelah saya ngurusin anak dalam hati, ya Allah, itu belum selesai ceritanya tuh. Bagaimana cerita Al-Baqarah? Bagaimana ceritanya Talut dan Jalut? Ketemu bagaimana ceritanya Maryam nantinya. Ketemu bagaimana cerita, terus kita akan mendapatkan sesuatu yang membuat kita terikat dengan Al-Quran karena kita paham. Maka paling tidak 2 halaman. Orang tua, anak-anaknya juga disuruh untuk membaca 2 halaman setiap harinya. Insya Allah sebelum Ramadan kita sudah hatam Al-Quran dengan artinya. Itu yang pertama, agar kita dapat cinta. Dan dengan cinta tadi, kita nggak akan lagi terbebani sholat malam. Karena kita tahu, sepertiga malam akhir ini, waktu turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia. Waktu Allah berbagi berbagai macam rahmat, ampunan, berkah, dikabulkannya doa. Makanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang penghuni surga itu, kanu qalilan minal lail ma yahjaun. Dikit tidur mereka di malam hari, dikit. Ngapain mereka? Tatajafa junubuhum anil madaji'. Badan mereka itu menjauh dari ranjang, dari tempat tidur. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Terus mereka berdoa, memohon kepada Allah dengan harap-harap cemas. Dan di akhir, sebelum waktu subuh, mereka beristighfar. Bayangin ya, Nabi SAW itu sampai bengkak kakinya. Ngapain sholat malam? Sebagian kita bengkak kakinya karena main bola. Bengkak kakinya karena berolahraga. Bengkak kakinya karena ini, karena itu. Kapan kaki kita bengkak karena beribadah kepada Allah SWT? Kita perlu bertanya itu. Kalau ada cinta, semua jadi indah. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Agar kita mendapatkan manisnya iman, tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Jadi cinta kita kepada manusia, itu karena Allah. Kebanyakan cinta yang ada itu karena kepentingan. Coba antum lihat di antara kawan-kawan yang antum miliki. Siapa di antara mereka yang masuk list cinta karena Allah? Bukan karena anak bisnis sama dia, bukan karena anak urusan sama dia, tapi benar-benar enggak, anak enggak ada urusan apa-apa. Tapi anak cinta sama dia. Anak juga gak pernah ketemu. Kadang-kadang anak lihat dari jauh aja. Tapi anak Allah cinta banget sama dia orang karena Allah Azza wa Jalla. Melihat akhlaknya, melihat perilakunya, melihat kebaikannya, melihat kesolehannya. Cinta karena Allah Azza wa Jalla. Adakah kawan kita yang kita cintai karena Allah? Kalau ada, Masya Allah, kelak pada hari kiamat, Allah akan menyeru, Ainal mutahabuna fiyya. Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Itu akan dipanggil sama Allah Azza wa Jalla. Mereka akan diberikan mimbar-mimbar dari cahaya. Yang sampai para nabi ketika melihat mereka, ada rasa siapa mereka yang sampai dikasih itu sama Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita cinta kepada saudara kita karena Allah Azza wa Jalla, ya, kita akan senantiasa memaafkan saudara kita ketika dia melukai hati kita. Ya, siapa yang tidak berbuat salah gitu loh. Maka kita lihat bagaimana Nabi SAW begitu pemaaf alaihi salatu wassalam. Kemudian yang terakhir adalah wa yakrah an ya'uda ila al-kufri ba'da an anqadahu Allah kama yakrah an yuqdhafa fin nar. Jadi semua 3 amalannya amalan hati jemaah. Nggak bicara sedekah, nggak bicara jihad, nggak bicara umrah, nggak bicara haji, bicara cinta dan kebencian. Yang terakhir, dia benci dengan kekufuran. Dia benci untuk menjadi orang yang murtad. Setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran itu, sebagaimana kebencian dia untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Orang kalau sudah seperti ini nggak bakalan dia menjual agama. Dan kita berada di masa fitnah. Yang kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang pagi harinya beriman, sore harinya udah kafir. Sore harinya masih beriman, pagi harinya udah kafir. Kenapa? Yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Akhir-akhir ini kita mendengar fenomena orang-orang yang murtad, yang pindah agama gara-gara pernikahan atau gara-gara urusan lain, karena memang dia nggak punya cinta di hatinya, la kepada Allah, wala kepada Rasulnya, wala juga dia percaya mungkin dengan api neraka yang akan dilemparkan ke sana orang-orang yang durhaka. Ketika kita mendapatkan cinta itu dan merasakan manisnya beriman, tolong didik anak-anak kita dengan cinta. Ini para orang tua.
Dia perlu menyisihkan waktunya buat anak-anak karena dia cinta sama anak-anak. Beda ya, orang yang mendidik anaknya dengan cinta dengan orang yang mendidik anaknya dengan emosi, dengan kebencian. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kalau didik itu dengan cinta. Ketika Nabi SAW berkata kepada Mu'ad bin Jabal, Nabi ini mau kasih amalan buat Mu'ad. Apa kata Nabi SAW? Ya Mu'ad, wallahi inni uhibbuka. Wahai Mu'ad, demi Allah aku cinta kepadamu. Cinta ini membuka pintu hati agar orang yang kita hendak kasih tahu ini menerima nasihat itu. Ya Mu'ad, wallahi inni uhibbuka. Demi Allah aku cinta kepadamu. Jangan engkau tinggalkan di penghujung setiap sholat untuk mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Beliau mengatakan kepada Abu Dzar, wallahi ya Abu Dzar inni uhibbuka, ya Abu Dzar aku cinta kepadamu. Jadi nasihat itu dimulai dengan cinta, dan ini bukan pura-pura, memang cinta. Bagaimana kecintaan Nabi SAW agar orang-orang masuk Islam? Terbukti ketika Nabi dilemparin alaihissalam di Taif. Nabi dilemparin jamaah seperti orang-orang melempar anjing. Bukan satu orang, kumpulan orang-orang banyak. Sampai berdarah-darah kaki Nabi SAW. Kemudian Nabi ditawarin sama malaikat penjaga gunung. Kalau engkau mau, aku timpakan kepada mereka 2 gunung. Selesai sudah urusan mereka. Lah, kata Nabi, bal arju. Enggak, aku berharap Allah keluarkan dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu cinta. Bagaimana Nabi SAW ketika beliau di perang Uhud sampai berdarah-darah Nabi SAW, giginya patah. Beliau mengatakan, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, mereka enggak ngerti ya Allah. Mereka enggak ngerti. Karena jadi belum ada cinta. Ingin mereka itu jadi orang baik itu. Bukan sekedar melaksanakan tugas. Dan ini penting buat para pendidik, para guru, para orang tua. Jangan berpikir anak yang penting sudah selesai tugas anak. Lah. Bagaimana kita mendidik mereka dengan cinta? Antum lihat ya, orang yang cinta sama kucing. Ya Allah, kucing itu tahu kalau majikannya cinta sama dia. Ketika dia datang, kucingnya akan datang. Karena dia tahu di sini aku akan dapatkan cinta. Dielus-elus kepalanya. Tapi lihat orang kalau ada kucing, ada yang dipukul kepalanya. Kira-kira nanti kalau orang yang datang lagi, kucingnya datang. Dia lihat, na'udzubillah, ini yang mukul kepala anak. Mungkin dia seperti itu. Artinya ada ketakutan dia. Maka tolong didik mereka dengan cinta. Dan subhanallah ada sebuah cerita, ada seorang ayah nih. Dia menyekolahkan anaknya di TK. Kepikiran orang tua ini, ya Allah, ya apa ya, nanti anak ini mungkin 2-3 hari udah gak mau masuk lagi ya. Tahu kan anak-anak TK itu, berat orang tua ini, dia yang nangis ini itu. Subhanallah. Ada hal yang menakjubkan, orang tua ini mengatakan. Anak itu tiap waktunya sekolah, siap-siap mau berangkat sekolah. Ada apa ini, kata dia. Yang ditakutkan sama orang tua tidak terjadi. Akhirnya orang tuanya ke sekolahan. Dia perhatikan bagaimana ibu guru mengajar. Allahu Akbar. Ternyata ibu gurunya itu mengajar dengan cinta. Ibu gurunya itu cinta sama anak-anak, senang sama anak-anak itu. Karena ada orang yang menjadi guru sekedar profesi. Ya dia profesi, dia laksanakan tugasnya, tanggung jawabnya selesai. Tapi ada guru yang mengajar dengan cinta. Itu kata bapaknya mengatakan ketika masuk kelas, anak-anak, ibu cinta sama kalian semua. Itu diciumin anak-anaknya, dipegang kepalanya. Nanti setelah beberapa waktu ibu guru ngomong lagi, ibu ingat, ibu ini cinta sama kalian. Kalian cinta nggak sama ibu? Terus seperti itu. Dan dibuktikan cintanya itu. Kalau ada yang nangis, ya duduk sama anak itu, dipeluk anak itu, didengarkan keluhannya. Akhirnya nih anak benar-benar cinta sama gurunya. Dan ingat dengan cinta semuanya akan terbuka. Bagaimana anak-anak itu ingin kembali ke pesantren. Ingin, ya enggak aku mau balik, kata. Enggak, aku nggak mau lama-lama di rumah, kata dia. Kenapa? Karena dia mendapatkan cinta. Dan pernah melihat anak yang lebih cinta sama pembantu di rumah daripada orang tua. Pernah ngelihat? Dia kalau ditinggal sama pembantu nangis. Nangis pas liburan Idul Fitri itu, Allah nangis. Ditinggal bapak emaknya nggak apa-apa, fadhal. Yang penting ada dia. Jadi sampai seperti itu karena memang ada cinta. Di sini pentingnya mendidik dengan cinta, beribadah dengan cinta, dan hidup dengan cinta. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ya membuat kita berusaha sekuat tenaga untuk meminta cinta kepada Allah. Katakan dalam doa kita, Allahumma inni as'aluka hubba. Ya Allah, aku minta kepadamu kecintaan kepadamu. Wa hubba man yuhibbuka. Dan cinta kepada orang yang mencintaimu, ya Allah. Wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan cinta kepada semua amalan yang mendekatkan aku kepadamu, ya Allah. Dengan cara itu, kita nggak akan lagi terbebani dengan hidup ini. Bahkan kita akan rindu untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ana kembalikan ke MC, jazakumullah.